Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Masya Allah, sekarang kita pertemuan ke-98 ya. Antum banyak-banyak murojaah itu. 98 itu banyak, gak sedikit itu. Banyak murojaah yang paling penting. Ya Khalil di murojaah. Azam, Faruq, Yusuf, semua. Mas Aldi, Mas Akbar ya di murojaah. Sekarang kita masuk ke anwa'ul maf'uli bihi, anwa'ul maf'ulil mutlaq, jenis-jenis maf'ul mutlaq. Dan ingat ini enggak ada di mukhtar, tambahan ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa huwa qismani. Ada dua pembagian dari maf'ul mutlaq. Lafdhiyun wa ma'nawiyyun. Dan ini sama seperti taukid. Yang lafzi dia ada yang huruf dan maknanya sama, dan ada yang sinonim. Tahu ya, sinonim sama yang sama. Sinonim dengan yang sama. Qoma qiyaman. Nah, di sini dia sama. Hurufnya sama. Sama-sama koma dari ya. Tapi kalau sinonim gimana? Koma wukufan. Waqafa itu juga berdiri. Koma berdiri. Koma wukufan ini sinonim. Mudah insyaallah. Kata penulis di sini, wa huwa qismani. Anwa'ul maf'ul mutlaq ada dua. Lafzi dan ma'nawi. Ini lafzi yang sama persis. Maknawi yang sinonim. Paham? Tahu sinonim kan, antum belajar bahasa Indonesia gak? Udah tahu ya sinonim? Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Nahwu qataltuhu qatlan. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi, apabila sama lafadznya dengan lafadz fiilnya, maka dia lafzi. Sama lafadznya dengan lafadz fiilnya, maka dia lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan, maf'ul mutlaqnya mana? Lafzi atau ma'nawi? Lafzi, karena lafadznya sama dengan lafadz fiilnya. Sama-sama dari qatala. Ingat, sama-sama dari qatala. Karena kalau orang ribet, lihat orang ribet dia bilang qataltuhu qatlan sat, nggak ada yang sama. Kan yang pertama qatal, taknya fathah, ini qatlan, taknya sukun gitu ya. Pasti dia ngomong gitu dia. Tapi yang dimaksud sama di sini apa? Sama dari fiil qatala. Kalau sama-sama persis, tentu ada bedanya. Karena kan qataltuhu ini qatlan, beda. Tapi maksudnya apa? Sama dari fiilnya. Sama-sama qatala. Yang apa sama jenisnya juga. Masya Allah. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyyun. Dan apabila sama makna fiilnya, maknanya sama, duna lafzihi, bukan lafadznya beda, maknanya sama, maka dia ma'nawi. Ya, ini sinonim namanya. Muradif. Contohnya jalastu qu'udan, maf'ul mutlaqnya mana? Ma'nawi atau lafzi? Ma'nawi, karena maknanya sama tapi lafadznya beda. Jalasa kok ada sama-sama duduk. Qumtu wuqufan, maf'ul mutlaqnya mana? Wuqufan, dan dia maknawi, maknanya sama, lafadznya beda. Wa masybah dzalik, dan apa yang menyerupai itu.
Kemudian lihat, kita masuk ke dalam syarah. Qala syarih hafidhallah ta'ala, yanqasimul masadiru alladhi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaqun ila qismaini. Yanqasimul masdaru, masdar terbagi. Yanqasimul masdaru, terbagi masdar alladhi yunsabu, yang dinasab atas bahwasanya dia maf'ul mutlak, menjadi dua pembagian. Ya, masdar yang dinasab yang dia sebagai maf'ul mutlak terbagi menjadi dua pembagian. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya lafziyun. Lihat, wa huwal aktsaru, dan dia yang paling banyak. Di dalam percakapan orang Arab itu paling banyak dia menggunakan yang lafzi. Jadi kalau ada dia yang paling banyak, maksudnya apa? Di percakapan orang Arab, fi kalamil arabi. Walihadza bada'a bihil musannifu, dan oleh karena ini penulis memulai dengannya. Wasani, yang kedua ma'nawiyun. Fa ammal lafziyu, lihat definisinya ini walaupun tadi udah jelaskan juga di matan. Fa huwal ladzi yuwafiqu fi'lahu an-nasiba lahu fi hurufihi wa ma'nahu. Lafzi dia adalah fahuwal ladzi yuwafiqu fi'lahu, dia adalah yang sama dengan fiilnya. An-nasiba lahu, yang menasabkannya. Fi hurufihi, pada hurufnya sama, wa ma'nahu, dan pada maknanya sama. Kayak tadi, qataltuhu qatlan, maf'ul mutlaknya mana? Qatlan, dan dia lafzi. Lihat, sama gak dengan fiilnya yang menasabkannya? Sama. Jadi kalau ditanya qataltuhu qatlan, qatlan mansub, amilnya siapa? Fiilnya itu sebelumnya, qataltu. Itu amilnya yang membuat dia nasab. Paham gak ini? Paham gak? Mas Akbar, paham gak? Seperti misalnya kayak dorob tu Zaidan. Zaidan siapa yang membuat dia mansub? Dorob. Qataltuhu qatlan, qatlan maf'ul mutlak, siapa yang dia mau mansub? Qatala. Jadi fiilnya itu yang dia membuat mansub. Amilnya itu fiilnya. Fawalladzi yuwafiqu fi'lahu an-nasiba lahu, dia adalah yang sama dengan fiilnya, yang menasabkannya. Jadi fiilnya yang menasabkannya sama dengan fiilnya yang menasabkannya, fi hurufihi wa ma'nahu, pada huruf-hurufnya sama dan maknanya sama. Fariha farhan, fariha farahan, maf'ul mutlaknya farahan. Mansub, siapa yang membuat dia mansub? Fariha, alhamdulillah, masyaallah. Amilnya berarti fariha ya. Dan dia lafzi sama persis. Qatala qatlan sama. Fakullun min faraha wa qatlan maf'ulun mutlaqun lafziyun. Dia maf'ul mutlaq lafzi. Kenapa? Li'annahu wafaqa fi'lahu an-nasiba lahu. Karena bahwasanya dia sama dengan fiilnya yang menasabkannya, yaitu fariha dan qatala. Fi lafzihi wa ma'nahu, pada lafadznya dan maknanya sama. Fa inna hurufahuma wahidatun wa ma'nahuma wahidun. Maka sesungguhnya huruf keduanya fariha dan farahan, qatala dan qatlan, dan makna keduanya fariha dan farahan, qatala dan qatlan, satu, hurufnya satu, maknanya satu. Amal ma'nawiyah, sekarang ma'nawi. Fahuwa alladhi yuwafiqu fi'lahu an-nasiba lahu, lihat, fi ma'nahu duna hurufihi. Ma'nawi, fahuwa alladhi yuwafiqu fi'lahu, dia adalah yang sama dengan fiilnya, yang menasabkannya. Pada sisi apa samanya? Fi ma'nahu, pada maknanya saja. Duna hurufi, bukan hurufnya. Jadi sama pada maknanya, hurufnya beda. Jalastu qu'udan, nah ini dia. Kayak tadi udah dijelaskan di matan. Maf'ul mutlak ya qu'udan, dan dia ma'nawi karena dia maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Qumtu wuqufan. Faqu'udan maf'ulun mutlaqun ma'nawiyun li'annahu wafaqa fi'lahu an-nasiba lahu
Karena bahasa dia sama dengan fiilnya yang menasobkannya, yaitu fiilnya jalastu. Fi ma'nahu, pada maknanya sama-sama duduk. Duna hurufi, bukan hurufnya. Hurufnya beda, jalas dan qa'ada beda. Li'annal julusa wal qu'uda bima'na wahidin kama huwal masyhuru wa hurufahuma mukhtalifatun. Li'annal julusa wal qu'uda, karena bahasa julus dan qu'ud bima'na wahid, maknanya satu, sama sebagaimana yang sudah dikenal. Wa hurufahuma mukhtalifatun, dan huruf keduanya beda. Wa kadza taqulu fil wuqufi wal qiyami, dan begitu juga kamu katakan pada wukuf dan qiyam, sama-sama berdiri, maknanya berdiri tapi hurufnya berbeda, maknawi itu. Wa qauluhu wa ma asbah dzalik, dan perkataan penulis apa yang menyerupai itu. Farihtu jazalan, ya aku benar-benar senang, ya jazalan juga senang dia. Darabtuhu lakman, aku benar-benar memukulnya, tapi lakman dia menampar. Maksudnya apa? Memukulnya udah sama saja. Kan kalau nampar kan juga mukul. Ahantuhu ihtiqaran, aku menghinakan, aku benar-benar menghinakannya. Itu sama-sama menghinakan. Ihtaqara itu merendahkan, ya merendahkan, menghinakan sama. Itu dengan sinonim maknawi. Wa nahwu dzalik, dan semisal itu. Masya Allah, maf'ul fi mudah sekali. Apa itu maf'ul fi? Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Mudah gak dzaraf zaman, dzaraf makan? Mudah sekali itu, merem. Menunjukkan keterangan tempat dan menunjukkan keterangan waktu. Mudah itu. Itu anak SD kelas 1 itu dipelajari itu. Antum terlalu lama kemarin sih libur ya, jadi malas ya. Semangat ya nih Mas Yan? Semangat. Nah, lemah sekali sedikit. Badan doang besar. Semangat. Masya Allah. Babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Bab dzarf zaman. Apa dzarf zaman artinya? Waktu. Dzarfil makan, terangan tempat, ya jangan makan terus. Dzarfuz zaman, keterangan waktu. Ya zaman udah bahasa Indonesia ya. Wa ismuz zamani al-mansubu bitaqdiri fi, dia isim zaman, keterangan waktu yang dinasab dengan takdir fi. Ismu zaman ya keterangan waktu ya. Antum terjemahkan itu ismu zaman, keterangan waktu. Al-mansubu yang dinasab dengan takdir fi. Contohnya al-yauma. Apa arti al-yauma? Pada malam, pada hari. Jadi ada fi-nya. Ada makna fi. Paham insyaallah? Bitakdiri fi. Terdapat makna fi. Apa artinya al-yauma? Pada hari. Jadi ada fi-nya. Al-lailata apa? Pada malam. Gudwatan apa gudwatan? Apa gudwatan? Pada esok. Bukrotan pada esok pagi. Saharon pada waktu sahur. Pokoknya ada padanya. Bitakdiri fi, dengan takdir fi. Jadi ada makna fi. Godan, acamatan, sobahan, masaan. Ya coba sobahan, apa arti sobahan? Pada. Nah, lihat kan ada padanya. Karena isim zaman dia harus dengan takdir fi. Ingat ya, harus dengan takdir fi. Kenapa Anda tekankan ini? Karena nanti ada yang dia menunjukkan keterangan waktu tapi tidak dengan takdir fi. Maka bukan zorof. Karena zorof yang dengan takdir fi. Ingat itu, dengan takdir fi. Masaan apa artinya? Pada sore hari. Ada padanya. Abadan, pada selama-lamanya. Amadan juga sama selama-lamanya. Pada ketika. Wa masbadzalik, dan apa yang menyerupai itu. Oke, kita masuk ke syarah.
Tapi nggak ambil semuanya karena banyak sekali. Qala syarih hafizallahu taala, ats-tsalitsu minal mansubati dzarfuz zamani wa dzarful makani. Yang ketiga dari isim-isim yang dinasab adalah dzaraf zaman dan dzaraf makan. Wa yusammayani maf'ulan fihi, dan kedua dinamakan dengan maf'ul fihi. Jadi kalau kita dulu disuruh i'rab, malas menentukan cari-cari ini dzarfuz zaman apa dzarful makan, ya udah bilang aja maf'ul fihi. Kan maf'ul fihi dia udah mencakup dua, dzarfuz zaman dan dzarful makan. Tapi kalau sebutkan dzaraf, tentukan apa? Dzaraf apa? Zaman apa makan? Nah, tapi kalau maf'ul fihi udah selesai. Dia udah mencakup dzaraf zaman dan dzaraf makan. Oke, wa inna ma jama'ahuma al-musannifu fi babin wahidin. Awas harakat. Litasyabuhihima. Hihima itu hi-nya dua ya. Hihima litasyabuhihima wa taqarubi ahkamihima. Wa afroda kullan bita'rifin yakhussuhu li'alla yashtabiha ahaduhuma bil akhari alal mubtadi'i. Oke. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, kenapa kok ini digabungkan dzaraf zaman dan dzaraf makan? Coba antum lihat matan. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makan. Kenapa digabungkan? Dijawab oleh Syekh. Innama jama'ahuma al-musannifu fi babin wahid. Sesungguhnya penulis menggabungkan keduanya. Huma kembali ke keduanya, dzarfuz zaman dan dzarful makan. Menggabungkan keduanya pada satu bab. Apa alasannya? Karena para ulama nggak sembarangan. Ustaz buat menghemat kertas, enggak. Bukan itu alasan anak kecil. Ulama nggak bodoh itu. Pasti ada alasannya. Kan kalau kita gabungin Ustaz biar hemat Ustaz. Beli buku mahal ya. Litasyabuhihima, karena keduanya menyerupai. Wa taqarubi ahkamihima, dan berdekatan hukum-hukum keduanya. Karena keduanya saling menyerupai dan saling berdekatan hukum-hukum keduanya, oleh karena itu jadikan satu bab. Tapi definisinya dipisah satu persatu. Dzarfuz zaman dulu definisinya, contoh-contohnya, baru nanti dzarful makan definisinya, contoh-contohnya. Definisi disendirikan. Tapi dijadikan satu bab, definisinya disendirikan. Lihat, wa afroda kullan bita'rifin yakhussuhu, dan disendirikan setiap dan disendirikan setiapnya dengan definisi yakhussuhu, yang mengkhususkannya. Ana ulangin. Jadi penulis menjadikan satu bab, oke? Dzarfuz zaman dan dzarful makan. Kenapa alasannya? Karena keduanya saling menyerupai dan berdekatan hukum-hukumnya. Tapi disendirikan penjelasannya. Dzarfuz zaman dulu definisi, contoh. Dzarful makan kemudian definisi, disendirikan. Wa afroda kullan bita'rifin yakhussuhu, dan penulis menyendirikan kullan setiapnya bita'rifin yakhussuhu, dengan definisi yang mengkhususkannya. Kenapa? Babnya dijadikan satu, tapi penjelasannya disendirikan, definisinya disendirikan. Li'alla yashtabiha, agar tidak rancu, agar tidak bingung, agar tidak samar. Itu yashtabiha. Rancu, bingung, samar. Ahaduhuma bil akhari, salah satu keduanya dengan yang lain. Agar nggak bingung, nggak rancu, nggak samar. Salah satu keduanya dengan yang lain, alal mubtadi'i, bagi pemula. Biar terjelaskan, oh ini dzarfuz zaman, udah jelas. Baru lagi beda, oh ini dzarful makan, oh udah jelas.
Oleh karena itu disendirikan penjelasannya. Paham insyaallah ini? Paham ya? Masya Allah, alhamdulillah. Kita tutup aja. Nanti insyaallah Dzarful Zaman akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.